Pemirsa, kabar mengejutkan datang dari ikon voli nasional Megawati Hangestri Pertiwi, di mana pelatih IBK Altos, Coach Kim Ho Chul ternyata ikut sorot nama Megawati di Proliga. Yang kembali sukses bantu timnya JP menang meyakinkan 3-0 atas Bandung BJB Tanda Tama. Tapi di sisi lain mengejutkan, pevoli Yola Yuliana mendadak sindir keras nama Megawati, yang menurutnya kualitas Mega biasa saja, dan jauh dari apa yang dieluh-eluhkan. Benarkah? 메가와티는 인도네시아 배국에서 특이한 상입니다. 그녀를 만나는 것이 정말 좋습니다. Bikin geger satu Indonesia. Pelatih IBK Altos Coach Kim Ho Chul ternyata juga ikut soroti dan buat pengakuan jujur dan mantap usai lihat kiprah impresif Megawati Hangestri bersama timnya Jakarta Pertamina Enduro Libas Banding BJB Tanda Mata 3-0. Namun di sisi lain mengejutkan, rival Megawati, Yola Yuliana, tak terduga terang-terangan ngomong keras begini soal Mega di hadapan publik. Semua bisa auto terkejut dengarnya. Validkah? Nah, ini baru kabar gembira. Update klasemen terbaru Proliga 2026 Sektor Putri. Megawati Hangestri dan skuad Jakarta Pertamina Enduro resmi jadi pemuncak klasemen dan selangkah lagi dipastikan lolos Final Four Proliga 2026 kah? Simak fakta selengkapnya berikut ini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Nama Megawati Hangestri Pertiwi kembali menggema, bukan hanya di panggung Proliga 2026, tetapi juga hingga ke Korea Selatan. Kemenangan telak Jakarta Pertamina Enduro atas Bandung BJB Tanda Mata dengan skor meyakinkan 3-0 minggu kemarin bukan sekadar menambah poin di klasemen. Laga itu menjadi panggung konfirmasi kualitas Megawati sebagai pemain kelas atas Asia. Dalam pertandingan tersebut, oposit andalan JPE itu tampil dominan dengan 2 digit poin, menjadi pencetak angka terbanyak di timnya. Spike keras, servis menekan, serta ketenangan dalam fase krusial membuat BJB Tanda Mata tak pernah benar-benar lepas dari tekanan. Sorotan tajam datang dari Korea Selatan. Salah satu pelatih ternama IBK Altos, Coach Kim Ho Chul, yang pernah memantau langsung Megawati saat masih berseragam Jongwanjang Red Sparks, angkat bicara dengan pernyataan yang sangat jujur dan berkelas. Saya menyaksikan pertandingan itu dengan penuh perhatian. Jujur, saya sangat menikmati jalannya laga. Megawati tampil sangat impresif, bukan hanya karena mencetak 2 digit poin, tetapi karena cara dia mengendalikan permainan, ujar Kim Ho Chul dalam wawancara. Kim Ho Chul mengaku tak pernah berhenti memantau perkembangan Megawati, bahkan setelah sang pemain kembali ke Indonesia. Menurutnya, performa Megawati bersama Pertamina Enduro justru menunjukkan kematangan baru yang belum sepenuhnya terlihat saat di Korea. Saat di Red Sparks, dia sudah kuat, tapi sekarang dia lebih komplit. Dia membaca permainan dengan lebih dewasa, memahami instruksi, dan tahu kapan harus mengambil alih tanggung jawab. Itu tanda pemain besar, katanya mantap. Tak hanya soal menyerang, Megawati dinilai memberi dampak menyeluruh bagi tim. Keberadaannya membuat ritme permainan lebih stabil dan memberi rasa aman bagi rekan setim. Tim yang memiliki Megawati di skuadnya akan lebih stabil dalam mengejar hasil positif. Lawan selalu terlihat kewalahan, bukan hanya karena smashnya keras, tetapi karena arah dan timingnya sangat presisi. Lanjutnya, lebih jauh, sang pelatih tak menutupi ketertarikan serius dari IBK Altos. Saya dan manajemen IBK Altos memang ingin mendatangkan Megawati. Kami terus memantau penampilannya. Dia adalah pemain terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini dan sangat cocok dengan karakter liga kami. Keyakinannya semakin menguat setelah melihat konsistensi Megawati di beberapa pertandingan Proliga 2026. Dari apa yang saya lihat, saya yakin Megawati dan Pertamina Enduro minimal akan masuk final Proliga 2026. Dia adalah leader besar. Saat unggul poin, dia tidak lengah. Saat gagal mencetak angka, dia tidak mengeluh. Mentalitas seperti ini sangat langka.
Menutup pernyataannya, sang pelatih menyampaikan pesan langsung yang syarat makna. Selamat untuk kemenangan ini, Megawati. Teruslah tampil impresif. Kami di IBK Altos menunggumu. Namun, di tengah pujian internasional, muncul suara kontras dari dalam negeri. Yola Yuliana, rival Megawati di kancah voli Indonesia, secara mengejutkan melontarkan sindiran keras terhadap euforia berlebihan yang mengelilingi nama Megawati. Dalam pernyataan yang memicu kontroversi, Yola secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya terhadap label pemain terbaik Indonesia yang terus disematkan kepada Megawati. Menurut saya, Megawati itu biasa saja. Kualitasnya tidak jauh beda dengan pevoli Indonesia lainnya. Hanya saja dia pernah bermain di luar negeri, jadi exposure-nya lebih besar, ujar Yola tanpa ragu. Yola menilai banyak pihak, baik fans maupun pelatih ternama, terlalu mengistimewakan Megawati dan melupakan kontribusi pemain lain. Kadang saya merasa orang-orang terlalu berlebihan, seolah-olah tanpa Megawati, timnya tidak bisa apa-apa. Itu menurut saya tidak adil untuk pemain lain. Lebih jauh, Yola bahkan meragukan kemampuan Megawati membawa Pertamina Enduro hingga juara. Saya yakin JPE tidak akan juara, paling mentok semifinal. Proliga itu panjang dan berat, konsistensi bukan hanya soal satu pemain. Pernyataan paling tajam muncul saat Yola menyinggung ambisinya secara pribadi. Saya juga yakin, musim ini saya bisa melampaui Megawati, baik dari performa maupun kontribusi ke tim. Kompetisi belum selesai. Pujian dari Korea Selatan dan sindiran dari rival domestik menciptakan kontras tajam dalam perjalanan Megawati Hangestri di Proliga 2026. Di satu sisi, ia dipuja sebagai simbol stabilitas dan kualitas internasional. Di sisi lain, ia ditantang untuk membuktikan bahwa semua pengakuan itu bukan sekadar sensasi. Yang jelas, setiap pertandingan Megawati kini bukan hanya soal angka di papan skor, tetapi juga tentang pembuktian status. Menuju sisa kompetisi Proliga 2026, tekanan dan ekspektasi akan semakin besar, dan Megawati berada tepat di tengah pusaran itu. Menurut kamu, apakah Megawati benar-benar pemain terbaik Indonesia saat ini? Atau kritik Yola Yuliana ada benarnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Nah, ini baru kabar gembira. Update klasemen terbaru Proliga 2026 Sektor Putri. Megawati Hangestri dan skuad Jakarta Pertamina Enduro resmi jadi pemuncak klasemen dan selangkah lagi dipastikan lolos Final Four Proliga 2026 kah? Simak fakta selengkapnya berikut ini. Peta persaingan Proliga 2026 Sektor Putri semakin jelas setelah rampungnya seri Gresik yang berlangsung pada pekan keempat. Seluruh rangkaian pertandingan digelar di Gor Tridharma, Jawa Timur sejak Kamis 28/1/2026 hingga Minggu 1/2/2026. Dari hasil yang tersaji, dominasi dua tim teratas masih belum terpatahkan. Hanya Gresik Fonska Plus Indonesia selaku tuan rumah dan Jakarta Pertamina Enduro yang mampu tampil benar-benar konsisten dengan menyapu kemenangan dari dua laga yang mereka jalani di seri ini. Tim-tim lain harus puas berbagi hasil, bahkan ada yang tergelincir di momen krusial. Sebagai tuan rumah, Gresik Fonska Plus Indonesia tampil solid dan menunjukkan mental juara. Sheila Bernadetta dan kolega memang sempat mendapat perlawanan sengit saat menghadapi Jakarta Livin Mandiri. Dalam laga tersebut, Fonska harus bekerja keras hingga memainkan 5 set sebelum akhirnya menang 3-2 dengan skor 25-15, 21-25, 25-21, 22-25, 15-8. Namun pada pertandingan berikutnya di hari terakhir seri Gresik, performa Fonska kembali meyakinkan. Mereka sukses menaklukkan Medan Falcons dengan kemenangan telak 3-0 melalui skor 25-17, 25-22, 25-16. Dua kemenangan tersebut memastikan Gresik Fonska menyapu bersih laga kandang sekaligus mempertahankan catatan sempurna.
Hasil ini mengokohkan Gresik Ponska di puncak klasemen sementara Proliga 2026 Putri. Hingga kini mereka belum pernah menelan kekalahan dari 7 pertandingan yang telah dijalani. Dengan raihan 20 poin, Gresik Ponska resmi dinobatkan sebagai juara putaran pertama, sebuah modal penting untuk menghadapi fase-fase berikutnya. Di bawah mereka, Jakarta Pertamina Enduro juga tampil sangat impresif. Megawati Hangestri dan rekan-rekan berhasil mengamankan 2 kemenangan krusial di seri Gresik. Pertama, mereka menumbangkan Medan Falcons dengan skor meyakinkan 3-0 dengan skor 25-9, 28-18, 25-20. Tak berhenti di situ, sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya saat berhadapan dengan Bandung BJB Tanda Mata. Pertamina Enduro menang 3 set langsung 3-0 dengan skor 25-17, 25-20, 25-18. Hasil yang sekaligus berdampak besar pada perubahan posisi klasemen. Dengan tambahan hasil tersebut, Jakarta Pertamina Enduro kini menempati peringkat kedua klasemen dengan koleksi 15 poin. Dari 7 pertandingan, mereka mencatat 5 kemenangan dan 2 kekalahan, menjaga jarak aman dari para pesaing di bawahnya. Persaingan papan tengah juga mengalami pergeseran. Jakarta Electric PLN kembali naik ke posisi ketiga, menggusur Bandung BJB Tanda Mata. Ersandrina De Vega dan kawan-kawan baru memainkan 6 pertandingan, namun sudah mampu mengoleksi 11 poin berkat 4 kemenangan dan 2 kekalahan. Sementara itu, Bandung BJB Tanda Mata harus turun ke peringkat keempat usai kekalahan dari Pertamina Enduro. Hingga pekan ini, BJB mengoleksi 9 poin dari 3 kemenangan dan 4 kekalahan, dengan rasio set yang belum sepenuhnya stabil. Di bawahnya, Jakarta Popsivo Polwan menempati posisi kelima dengan raihan poin yang sama, yakni 9 poin hasil dari 3 kemenangan dan 4 kekalahan. Popsivo hanya kalah rasio set dari BJB. Posisi ke-6 dihuni Jakarta Livin Mandiri dengan 7 poin, hasil dari 2 kemenangan dan 5 kekalahan. Sementara Medan Falcons masih terpuruk di dasar klasemen. Dari 7 laga yang dijalani, mereka belum meraih kemenangan dan baru mengoleksi 1 poin. Klasemen Proliga 2026 Putri usai seri Gresik, Minggu 1 Februari 2026. Gresik Ponska plus Indonesia, 7 main, 7 menang, 0 kalah, set 21-4, 20 poin. Jakarta Pertamina Enduro, 7 main, 5 menang, 2 kalah, set 18-9, 15 poin. Jakarta Electric PLN, 6 main, 4 menang, 2 kalah, set 15-10, 11 poin. Bandung BJB Tanda Mata, 7 main, 3 menang, 4 kalah, set 12-14, 9 poin. Jakarta Popsivo Polwan, 7 main, 3 menang, 4 kalah, set 10-13, 9 poin. Jakarta Livin Mandiri, 7 main, 2 menang, 5 kalah, set 9-17, 7 poin. Medan Falcons, 7 main, 0 menang, 7 kalah, set 3-21, 1 poin. Dengan putaran berikutnya yang dipastikan makin ketat, konsistensi akan menjadi kunci utama. Gresik Ponska dan Pertamina Enduro tampak paling siap, namun persaingan menuju Final Four masih jauh dari kata selesai. Menurut kamu, apakah Gresik Ponska akan terus melaju tanpa kekalahan, atau Jakarta Pertamina Enduro punya peluang besar menyalip di putaran berikutnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar.